Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Aditya Abimanyu, NIM 2041050300052. Saya dari kelas akuntansi syariah 3. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS mata kuliah Ilmu Al-Quran dan Hadis. Saya memilih nomor 1 dan nomor 3. Untuk pertanyaan nomor 1, jelaskan pengertian ruang lingkup kajian ilmu hadis dan alasan pentingnya ilmu hadis dalam memahami hadis-hadis ekonomi. Untuk jawabannya, kata ilmu hadis merupakan kata serapan dari bahasa Arab ilmu al-hadis yang terdiri dari dua kata, yaitu ilmu dan al-hadis. Maka ilmu hadis berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun lainnya. Lalu ruang lingkup ilmu hadis itu ada dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mencakup perkataan dan perbuatan Nabi, periwayatannya, pemeliharaannya, dan menulisan atau pembukuan lafaz-lafaznya. Ilmu hadis diroyah itu juga dikenal dengan sebutan musolah al-hadis, ilmu usul al-hadis, dan qawaid at-tahdits. Ilmu hadis diroyah ialah suatu ilmu yang mengetahui keadaan sanad atau untuk mengetahui keadaan sanad dan matan diterima atau diterima dan yang bersangkutan dengan itu. Lalu untuk pentingnya ilmu hadis dalam memahami hadis ekonomi, yaitu karena hadis memiliki fungsi utama sebagai penegas, penjelas, serta penguatan hukum-hukum dan hal lain di Al-Quran. Mempelajari hadis ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk ketakwaan kita sebagai umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Lalu untuk pertanyaan ketiga, jelaskan pengertian tahris hadis, tujuan dan metode yang digunakan. Untuk jawabannya, tahris hadis adalah usaha menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumbernya yang asli, yang dari sanalah bisa diketahui kualitas suatu hadis baik secara langsung karena sudah disebutkan oleh kolektornya maupun melalui penelitian selanjutnya. Untuk tujuan tahris hadis adalah untuk menunjukkan sumber hadis-hadis dan menerangkan diterima atau ditolaknya hadis-hadis tersebut. Selain itu, tujuan utama dari tahris hadis adalah untuk melihat derajat suatu hadis, apakah maqbul atau mardud. Tujuan yang lainnya untuk mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang akan diteliti dan untuk ada atau tidaknya syahid dan mutabi pada sanad yang diteliti. Selanjutnya, dalam mentahris hadis ada 5 metode yang dapat digunakan, yakni yang pertama, tahris berdasarkan awal kata dari isi hadis. Guna melakukannya terlebih dahulu harus diketahui seluruh atau minimal awalan dari matan hadis tersebut. Yang juga penting adalah huruf awal dari kata yang paling awal dari matan hadis tersebut. Yang kedua, berdasarkan pada lafal matan hadis. Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri hadis berdasarkan huruf awal kata dasar pada lafal-lafal yang ada pada matan hadis, baik itu berupa isim maupun fiil.
Lalu yang ketiga, tahris menggunakan perawi paling atas. Penelusuran hadis dengan cara ini lebih dahulu harus mengetahui perawi paling atas dari hadis tersebut. Contohnya seperti kitab Imam Ahmad karya Imam Ahmad. Yang keempat, berdasarkan tema penelusuran dilakukan berdasarkan tema penelusuran hadis, apakah hukum fikih atau tafsir atau yang lainnya. Yang kelima, metode berdasarkan sifat lahir hadis. Cara penelusuran ini dilakukan pada hadis mutawir, qudsi, mursal, dan maudhu. Para ulama mengumpulkan hadis-hadis mutawir dalam satu kitab seperti Al-Azhar Al-Mutanasirah fi Al-Akbar Al-Mutawatirah karya Imam Suyuti. Sekian penjelasan dari saya untuk UAS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.